Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Ketemu lagi nih di acara Biru Bincang Seru. Nah, pada kesempatan kali ini perkenalkan nama kakak Afkaria Safa Putri, biasa dipanggil Kak Putri. Nah, di kesempatan kali ini kita akan ngebahas tentang fenomena fisika pelangi dan gunung pelangi dalam perspektif Al-Quran. Nah, teman-teman semuanya, apa sih itu pelangi? Udah ada yang tahu apa itu pelangi? Pelangi adalah fenomena di langit yang punya banyak warna, biasanya muncul setelah hujan. Di dalam ilmu fisika, pelangi dapat dijelaskan sebagai sebuah peristiwa pembiasan alam. Pembiasan merupakan proses diuraikannya satu warna tertentu menjadi beberapa warna lainnya melalui suatu media atau medium tertentu pula. Nah, pada pelangi, proses berurainya warna terjadi ketika cahaya yang berwarna putih terurai menjadi spektrum warna melalui media air hujan. Lalu, apa aja sih Kak warna-warna pelangi itu? Warna pelangi itu ada Mejiku Hibiniu, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan juga ungu. Setiap warna yang ada di dalam pelangi itu menunjukkan panjang gelombang yang berbeda-beda pula. Nah, bisa dilihat di sini, kakak kasih lihat tabel dari panjang gelombang, warna, dan juga indeks bias pada warna pelangi. Ada warna ungu sampai warna yang paling bawah itu warna hijau, ada hijau muda, dan juga seterusnya. Nah, teman-teman, di dalam Al-Quran, kata cahaya sendiri banyak sekali disebut. Bahkan, kata cahaya digunakan sebagai nama sebuah surat di dalam Al-Quran, yaitu surat Nur. Lalu, apa sih Kak fungsi cahaya itu? Ya, benar. Fungsi cahaya adalah sebagai penerang. Kebayangkan, kalau nggak ada cahaya di dunia ini, kita akan gelap gulita. Tentunya kehidupan tidak akan bisa berjalan dengan baik. Cahaya dari Allah dituangkan di dalam Al-Quran yang akan menjelaskan apa yang ada di dunia ini, baik yang tersembunyi maupun yang kelihatan, maupun yang baik dan juga yang buruk. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 15. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم. Dengan cahaya Allah, semua akan dapat dibedakan di antara yang benar dan juga yang salah. Di dunia, semua akan tampak lebih jelas, tampak lebih berarti, dan tampak lebih bermanfaat tatkala ada keterlibatan cahaya dalam segala sifat dan kelakuan. Kalau tadi kita bahas tentang fenomena pelangi, sekarang kita bahas tentang gunung pelangi. Sudah tahu semuanya kalau di dunia ini ada fenomena gunung pelangi? Baru dengar adanya gunung pelangi? Kalau baru dengar, kakak akan ceritain nih tentang gunung pelangi. Dengerin dengan baik-baik ya teman-teman. Nah, gunung pelangi itu terjadi bukan karena banyaknya cahaya pelangi di sana, tapi karena warna-warna yang meniru pelangi yang terlukis dengan indah di atas puncak pegunungan yang bergelombang. Jadi, gunungnya itu punya banyak warna. Nah, di mana tuh Kak gunung pelangi itu ada? Tentunya di dunia ini, bukan di Indonesia tapi, yaitu ada di dua negara Cina dan juga negara Peru. Di gunung pelangi itu juga termasuk salah satu keajaiban geologi dunia loh teman-teman. Wah, keren ya. Punya banyak warna itu gimana ya Kak maksudnya?
warna itu muncul dari mana, Kak? Jadi, perbukitan yang memiliki warna seperti pelangi tersebut berasal dari bebatuan pasir merah dan juga mineral yang terbentuk 24 juta tahun yang lalu atau ketika dalam periode kapur, teman-teman. Warna tanah itu tidak mempengaruhi perilaku dan penggunaan tanah, namun menunjukkan komposisi tanah dan memberikan petunjuk tentang kondisi tanah tersebut. Jadi, warna yang banyak itu punya fungsinya masing-masing, teman-teman. Pola warna yang berbeda muncul setiap kali cahaya matahari menyinari perbukitan tersebut. Bahkan, warna yang dihasilkan akan semakin jelas, akan semakin kontras ketika terjadi hujan satu hari sebelumnya. Mulai dari warna merah, mulai dari warna kuning, coklat, biru, hingga hijau zamrud. Bisa dilihat di sini bahwa fungsi cahaya terbukti sebagai penjelas. Nah, sebenarnya apa sih, Kak, yang nyebabin warna tanah itu bisa beda-beda? Jadi, perbedaan warna tanah itu disebabkan oleh warna humus, teman-teman. Besi oksida dan besi hidroksida juga kandungan bahan organik lainnya yang terdapat pada tanah tersebut. Semakin gelap suatu warna tanah, maka kandungan bahan organiknya semakin tinggi, teman-teman. Kandungan tiap warna tanah itu apa aja, Kak? Wah, kandungannya tentu banyak, teman-teman. Oke, kita bahas satu-satu menurut warnanya ya. Warna tanah yang berwarna merah menunjukkan berlangsungnya oksidasi yang sangat tinggi terhadap senyawa besi. Warna kuning yaitu adanya oksidasi besi terhidrat pada tanah tersebut, dan itu terjadi karena terbentuk pada temperatur yang sangat rendah dan curah hujan yang sangat tinggi. Nah, warna tanah yang warna hitam itu memiliki pH yang rendah. Warna tanah yang berwarna putih itu disebut juga sebagai pemutihan atau dicuci. Apakah maksudnya? Kok tanah dicuci? Jadi teman-teman, partikel besi dan mangan telah tercuci karena tingginya curah hujan atau drainase. Warna lain seperti warna hijau, seperti warna ungu, itu berasal dari hasil oksidasi zat limonit dan klorot. Nah, fenomena gunung berwarna-warni atau biasa kita sebut juga gunung pelangi ternyata sudah ada di dalam Al-Quran, yaitu pada surat Fatir ayat 27. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود صدق الله العظيم. Dan yang tak kalah menakjubkannya lagi, teman-teman, peran penting gunung yang ditemukan oleh para ahli ilmu geologi modern itu telah dinyatakan di dalam Al-Quran berabad-abad yang lalu sebagai bukti ciptaan Allah Sang Maha Agung. Bener banget tuh, ada di Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 31 yang artinya, dan telah kami jadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh supaya bumi itu tidak bergoncang bersama mereka, dan telah kami jadikan pula di bumi itu jalan-jalan yang luas agar mereka mendapat petunjuk. Subhanallah, padahal waktu Allah menurunkan surat tersebut, ternyata gunung yang berwarna-warni tersebut Nabi sendiri belum pernah melihatnya, belum pernah menginjakkan kaki ke sana. Jangankan Nabi menginjakkan kaki ke sana, Nabi berdakwah pun hanya berjalan kaki, hanya sembunyi-sembunyi sebelum terang-terangan. Bahkan ketika sudah ada kendaraan, Nabi hanya ditemani oleh seekor unta. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberitahu kepada kita beribu-ribu abad yang lalu tentang Gunung Pelangi ini lewat firman-Nya. Masya Allah, jadi Al-Quran itu memang benar-benar petunjuk banget. Nah, ternyata
Ternyata juga seiring berjalannya waktu, sampai saat ini kita sudah melihat sendiri bahwasanya apa yang dikatakan oleh Rasulullah sebagaimana firman Allah itu benar adanya. Tak lain dan tak bukan menunjukkan bahwa hanya Allah lah yang berkuasa di dunia ini. Berdasarkan pembahasan yang telah kita bahas barusan, diketahui bahwasanya seluruh fenomena yang ada di alam semesta merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk pelangi dan gunung pelangi yang ada di Cina dan Peru, di mana fenomena tersebut dapat dijelaskan dalam ilmu fisika terkait cahaya dan mineral di dalam tanah. Dan pelangi di udara terjadi karena adanya pembiasan cahaya pada medium yang memiliki kerapatan yang berbeda. Dan warna pelangi pada gunung pelangi terjadi karena warna tersebut berasal dari batuan pasir merah dan juga mineral yang sudah terbentuk 24 juta tahun yang lalu. Nah teman-teman, terlepas dari penjelasan fisika yang ada, ternyata fenomena yang sangat menakjubkan tersebut telah tertulis di dalam Al-Quran jauh sebelum teori tentang cahaya dan alam semesta itu ditemukan. Hal ini membuktikan bahwa Al-Quran merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi terakhir kita, di mana Al-Quran mencakupi semua masalah kehidupan manusia, sebagai petunjuk, sebagai solusi, dan juga sebagai obat penenang untuk kita para pembacanya. Semoga dengan diketahuinya fenomena-fenomena alam yang telah dibahas merupakan bukti kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah menyimak penjelasan dari kakak barusan. Bincang-bincang kali ini kesimpulannya ialah kita mengetahui bahwasanya segala sesuatu yang ada di dunia ini maupun yang ada di akhirat itu adalah ciptaan oleh Allah. Oleh sebab itu, hendaklah kita sebagai umatnya selalu taat kepada perintahnya dan menjauhi larangannya. Mungkin hanya ini yang dapat kakak sampaikan pada perbincangan kita kali ini. Wallahul musta'an ila ahsanil hal. Sampai jumpa di biru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.